sharing. Ya, ini saya ternyata lupa ngerekam ya. Lupa ngerekam. Jadi sekilas saya ulangi biar nanti rekamannya lengkap. Kenapa WA marketing, teman-teman? Ya, WA marketing karena pengguna WA di dunia 2,4 M, di Indonesia 120 juta. Andai 1% saja mereka jadi konsumen kita, maka omset kita miliaran rupiah. 1% berarti berapa? 1 juta. Kali harga produk kita misalnya 5.000, berarti 5 M. Kalau ada harga produk kita 5 juta, maka butuh sekitar 1.000 orang saja untuk mendapatkan 5 M. Itu tergantung harga produk kita. Kalau harga produk kita variatif, Pak, ya jumlahnya pun variatif. Nah, bagaimana menemukan 1 juta konsumen itu? Ingat, satu grup 250.000. 250 orang. Jadi 4 grup 10.000. Ya. Nanti kalau mau 1 juta 100 grup. Nah, begitu gampangannya ya. Gampangannya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya nggak setiap anggota di grup itu pembeli fanatik kita. Maka ya kita harus punya tim yang juga aktif mencari nomor-nomor customer yang sesuai dengan produk kita. Gimana caranya, Pak? Nanti kita ajari ya. Nanti kita ajar bagaimana caranya nomor HP Anda atau nomor HP tim Anda itu isinya adalah produk-produk, kontak person yang nyambung, ya, kontak person yang nyambung dengan bisnis kita. Tidak asal isinya ya. Kita kontak dari WeChat ya. WeChat. Tahu WeChat nggak? Ya. Nah, cara mudah closing lewat WA, saya ulangi bahwa jualan itu hakikatnya bukan jualan semata, tapi edukasi dan membangun trust. Tanpa edukasi, maka orang nggak akan punya trust kepada sekali. Jadi selain promosi, jangan lupakan yang namanya edukasi. Mayoritas klien-klien kami ya dapat dari edukasi yang kami beri, sehingga mereka kemudian percaya dan membeli produk-produk kami. Urutannya sekali lagi edukasi terus promosi. Jadi jangan melulu promosi, juga jangan melulu edukasi. Mending mana, Pak? Kalau disuruh milih, ya dua-duanya penting sih. Edukasi tanpa promosi, ibarat Anda hanya cerita tapi Anda nggak call to action. Promosi tanpa edukasi itu terkesan agak memaksa. Contoh yang punya produk fashion, ya edukasinya seputar fashion. Yang punya produk herbal seputar herbal. Yang punya program produk-produk pendidikan, ya edukasinya seputar pendidikan. Nanti sela-sela edukasi Anda boleh promosi. 3:1, 3 kali edukasi, sekali promosi. 3 kali sharing-sharing, 1 kali selling. Yang pertama yang kita bisa mainkan adalah WA Story. WA Story. Dulu saya itu dikomentari sama tim saya, Pak kan nggak pernah WA Story gitu. Waktu itu saya nggak paham WA Story itu apa gitu. Oh ternyata itu etalase kita. Yang mana orang kalau kemudian story akan terlihat seperti ini, Bapak sekalian, seperti ini. Ya, ini lagi story ini orang-orang. Pak Rudi, Mbak Ayu, Mbak Tika dan sebagainya ini lagi story. Pak Musafa ini lagi story. Sementara ini itu story saya, status saya. Nah, kalau di WA itu di sini Bapak sekalian, di atas ini. Nah, chat status panggilan, nah itu ya. Pak Ibu boleh sambil cek HP-nya ya. Jangan-jangan Bapak Ibu termasuk yang jarang story. Story ini berumur 24 jam loh sekarang. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba habis story kok hilang gitu ya. Oh berarti masanya sudah habis gitu ya. Maka untuk story buatlah alarm di HP Anda yang rutin berbunyi 1 jam sekali dengan bunyi story gitu. Supaya apa? Supaya Anda selalu muncul di dalam
top of mind dari HP teman-teman Anda. Coba cek di HP Bapak sekalian, begitu ada story baru pasti muncul di atas. Coba dicek HP-nya sekarang. Coba dicek. Betul nggak? Boleh komen. Nah, kalau saya ngisi training mesti begitu ya. Harus ada interaksi ya. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Betul, betul. Boleh komen? Betul nggak kalau story di Bapak Ibu itu berubah-ubah? Dicek di sini ya, di sini. Nah, terus di sini dicek. Betul nggak berubah-ubah? Boleh komen dong. Artinya berubah itu berubah-ubah orangnya. Iya. Lah itu kalau Bapak Ibu nggak pernah upload story, Bapak Ibu nggak muncul di sini nih, tenggelam lama gitu. Maka Bapak Ibu usahakan 1 jam sekali itu story, biar muncul ding ting 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 gitu di atas. Gitu Bapak sekalian. Jadi jangan malas story. Kenapa? Story itu adalah etalase kita. Orang-orang akan ngeklik story yang orang dia kenal atau yang menurut dia bermanfaat gitu, atau yang menurut dia menarik untuk dia klik gitu. Nah, kalau Anda nggak muncul, Anda akan dilupakan. Anda akan dilupakan. Ini siapa ya gitu. Nah, gitu ya, story. 1 jam sekali kalau bisa. Kenapa? Karena usianya 24 jam. Usianya 24 jam. Dia tidak permanen. Beda dengan uploadan di IG gitu ya. Yang dia bisa permanen sebelum kita hapus. Ya. Nah, begitu ada story-nya teman, nah cari nih yang potensial. Itu baru komentar. Jangan dilihat itu terus nggak komen. Ingat, mereka yang potensial saja yang dikomentari. Yang potensial menjadi market Anda. Jangan semuanya dikomentari. Ya. Kalau semua dikomentari, capek Anda. Ya. Anda capek dan tidak menghasilkan apa-apa. Sampai sini bisa dipahami, Bos? Ada pertanyaan, silakan. Jadi salah satu PR-nya adalah rajin komentar. Untuk apa? Membangun engagement. Membangun kedekatan baru sekalian dengan teman-teman, dengan target market maksud saya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pernah bangun engagement, suatu saat Bapak Ibu story, mereka juga nggak akan komen gitu. Suatu saat kalau tiba-tiba Bapak Ibu nawari sesuatu, mereka akan merasa ngobrol aja nggak pernah gitu. Kalau tiba-tiba istilahnya apa? Nawari gitu. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan status Bapak Ibu sekalian, jika ada yang komen, segera direspon. Karena mereka yang tertarik dengan status Anda itu berarti masih respect dengan Anda, respect dengan status Anda. Di komen jangan diabaikan. Gitu. Nah, bila perlu komentarnya itu yang bisa agak panjang. Sehingga pelan-pelan Anda bisa melakukan namanya spin selling. Ini kapan-kapan kita bahas. Atau elevator pitch, atau nested loop. Kita bahas nanti. Kamis itu kita bahas nested loop misalnya. Ya, nested loop. Ini sore ya kita ada yang namanya NLP format branding marketing selling. Ya. Bagus sekalian. Intinya adalah ngobrol santai gitu kan.
Terus kira-kira dia butuh apa, Anda bantu dia. Dia butuh ilmu, Anda kasih ilmu. Dia nanya apa, Anda bantu. Give dulu lah, give dulu. Give dulu. Nah, ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon begitu, jika ketemu momentum, Anda coba ceritakan tentang apa jualan Anda hari ini. Gitu. Apa jualan Anda hari ini? Apa kegiatan Anda hari ini? Apa bisnis Anda hari ini? Ya, seperti itu. Sampai sini ada buat tanya kan, silakan dulu. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Jadi begitu ada yang nyaut, ada respon, basa-basi, passing, building rapuh. Ya, ketika dia bahas Barcelona, walaupun Anda nggak suka Barcelona, ya Anda pancing-pancing dia gimana Barcelona. Tadi malam menang kah? Gimana ceritanya, pemain mana yang paling kamu suka, siapa namanya, basa-basi begitu ya. Jangan Anda nggak suka Barcelona, Anda komentar, ah Barcelona itu apa? Saya suka Real Madrid misalnya, wah kacau, ya kan? Kacau. Kalau ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, begitu sudah ketemu momentum, Anda masukkan edukasi. Ngomong pernah tahu nggak tentang ini? Apa sih itu edukasi? Sekilas. Oh, saya sudah tahu. Gimana menurutmu? Waduh, saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena begini, begini, begini. Oh gitu ya. Kasih ya infonya. Kalau ada opini lain tentang ini, boleh nggak saya share misalnya? Oh silakan, gitu kan? Oke, share. Gitu kan? Nah, kadang nggak harus hari itu juga ya. Anda promosi. Anda bisa hari yang lain ya. Anda bisa hari yang lain. Intinya sih jangan keburu-buru kalau mau closing orang. Urutan ini nggak harus selesai dalam sehari, baru ya seminggu, bisa 2 minggu. Makanya kalau kita punya banyak prospekan itu enak, kita nggak terburu. Kalau nggak punya prospekan, bawaannya langsung pengen closing aja ya. Jangan. Ya kecuali dia sudah on fire itu boleh langsung closing. Itu ya sekalian ya. Jadi di prolog, kemudian diedukasi atau kita give sesuatu, lalu kita promosi. Nah, promosi nggak akan maksimal kalau nggak ada call to action. Istilah call to action itu kita bahas kemarin di marketing mastery ya, kemarin kita bahas. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu menghasilkan suasana yang agar dia cepat closing, gitu. Agar dia cepat beli, agar dia cepat transaksi, tidak menunda-nunda lagi. Atau misalnya ini barangnya stoknya tinggal 3, kalau mau monggo segera supaya tidak keduluan yang lain misalnya. Itu call to action. Kalau beli sekarang saya kasih diskon jeng, ongkirnya gratis sudah kalau belinya sekarang, nggak apa-apa. Saya menghabiskan stok ini misalnya. Call to action. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi WA Story ini powerful banget gitu. Powerful banget. Ya. Pak, kalau WA Story-nya banyak gitu orang apa enggak bosan? Kalau beda-beda enggak, tapi kalau sama bosan. Beda-beda itu apanya Pak? Isinya. Loh, tadi katanya harus sama Pak. Iya, tadi maksud saya jangan melulu foto produk aja. Ada videonya, gitu kan? Ada testimoninya, ada foto produknya. Gitu. Jadi jangan terus melulu hal yang sama pulang. Misalnya 20 status isinya gambar-gambar foto produk aja kan orang bisa. Produk 1-2, lainnya testimoni, lainnya edukasinya, lainnya apa tentang apa misalnya
info-info yang mendukung lah tentang bisnis Anda. Silakan, ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada, saya lanjut. Atau saya tanya dulu, bisa dipahami materi yang satu ini? Silakan komen. Nah, gitu. Saya jadi dosen itu biasa begitu sama itu saya. Buat di komen. Bisa dipahami materi yang satu ini tentang WA status? Silakan di komen dulu. Baru saya lanjut. Mana ini orangnya? Hehehe. Ada yang komen. Ada berapa orang ini? 16 orang. Silakan komen. Bisa dipahami materi saya tentang WA status? Silakan. Oh, Bu Jerika. Bagaimana caranya biar nggak di skip statusnya sama orang, karena biasanya kalau terlalu banyak langsung di skip. Status di skip itu kalau nggak menarik, betul nggak sih? Kalau menarik orang nggak akan skip. Makanya sekali lagi saya pesan jangan melulu hanya promosi. Gitu. Harus ada edukasi. Lalu kalau cek status saya, itu sering saya kasih link TikTok saya, isinya edukasi TikToknya, bukan promosi. Gitu. Kemudian saya kombinasi dengan link Facebook, kadang link website, link YouTube. Gitu. Jadi kalau ada kegiatan, foto kegiatan, di bawahnya saya kasih quote yang memberdayakan. Bukan semata-mata kemudian quote itu jualan. Nah, orang merasa nggak dapat manfaat, males dia. Gitu. Maka usahakan dia dapat manfaat. Gitu. Dari apa yang kita sharing. Intinya di situ. Inti. Misal ada foto pengiriman barang. Anda kasih di situ tulisan yang menjadikan orang teredukasi. Cara menjadikan putus-putus. Putus-putus suara saya. Cek satu dulu. Putus-putus, masih putus-putus. Sudah lancar. Jadi cara menjadikan, cara mengemas produk supaya pas dikirim tidak mudah rusak. Ah, gitu. 1, 2, 3. Gitu. Gak usah banyak-banyak. Nah, itu orang pasti suka. Tapi kalau statusnya sombong misalnya terus menjadi orang nggak suka, ya orang jadi malas. Jadi intinya jangan sifatnya pamer, tapi sifatnya edukasi. Jadi pahami ya? Kalau top pamer itu pamer halus. Wah, pamer halus gimana Pak? Itu tadi. Misalnya Anda barusan ada yang closing misalnya. Nah, Anda tulis di situ alhamdulillah setelah sabar memprospek 9 kali akhirnya join juga. Maka bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang memprospek, jangan putus asa ya, tetap semangat guys. Nah, gitu. Semua akan closing pada waktunya. Gitu. Bisa dipahami? Boleh komen dong. Jadi status kita biar nggak di-skip orang. Harus ada manfaatnya. Bisa dipahami Pak, terima kasih. Yes. Terima kasih ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, di WA yang bisa kita manfaatkan adalah WA pesan siaran atau WA broadcast. Gitu. Yes. Mas Presiden, terima kasih komennya. Yang lain boleh komen ya. Coba buka WA-nya bagi yang belum biasa. Nah, kalau yang pakai bahasa Indonesia, di sini ada namanya siaran baru.
Diklik ya di 3 atas kanan itu. Kalau bahasa Inggris namanya WA broadcast. Nah, coba diklik, balik lagi keluar dari status, balik lagi ke WA umum, menu yang ada WA chat status yang ini. Ya, chat status, jadi balik ke menu yang ini ya, chat status. Di sini yang 3 ini diklik, 3 atas ini. Nah ini ada WA siaran baru atau WA broadcast. Itu Bapak Ibu klik gitu. Nah nanti kan muncul nama-nama ini ya. Muncul nama-nama di kontak person Anda. Anda pilih 2. Anda pilih 2. Sudah? Terus nanti di sini akan muncul 2 penerima. Nah, kalau 1 nggak mau. Setelah muncul 2 penerima, Anda kasih judul di sini, klik di sini. Nah, di pena ini kasih nama, tim inti apa. Gitu. Tergantung calon prospek bisa. Ya kan? Calon konsumen. Terus kalau mau nambah peserta, di sini Bu, diklik edit penerima. Diklik nanti muncul nama-nama yang bisa Anda invite ya ke sini. Jangan lupa dicentang hijau kanan bawah. Kalau sudah di-invite. Nah, silakan praktek dulu bagi yang belum. Yang sudah boleh komen di kolom komen. Saya sudah. Yang belum komennya, yang belum bisa silakan tanya. Nah. Sudah bisa belum? Yang sudah komen dong, sudah. Ini contoh, ini di HP saya, klien 1 ini isinya 256 orang. Ini kalau saya kirim 1 edukasi ini, klik gitu, dia tersebar langsung ke 250 orang. Langsung tersebar. Gitu bagus ya. Nah, mau tanyakan silakan. Sudah pernah? Oke. Bagus. Yang lain silakan komen. Yang belum bisa komen ya kita ajari. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nggak saling simpan nomor mereka nggak simpan nomor Bapak Ibu, maka begitu ini Pak Beto ya. Kalau baru mulai yang tidak paham itu bagaimana caranya? Nah, nanti bisa by phone kali Pak Beto. Pak Beto nanti bisa by phone dengan saya. Urutannya ini Pak. Nah, Bapak harus klik kanan atas, terus klik pesan siaran baru atau broadcast. Kemudian akan muncul kayak gini Pak. Bapak klik aja 2 nomor, klik terus dicentang hijau ini Pak, biru ini Pak. Maka nanti akan muncul seperti ini, 2 penerima. Nah, akan muncul 2 penerima. Nah nanti dikasih nama Pak, begitu diklik 2 penerima itu dengan klik, nah nanti akan muncul ini. Di 2 penerima itu diklik, ya. Ini maaf yang diklik ya, akan muncul ini, muncul seperti ini Pak. Nah Anda dengan edit. Terus kalau mau nambah penerima ini kan diklik edit penerima ini. Nanti akan muncul lagi seperti ini, muncul lagi seperti ini. Nah dengan pilih saja nama-nama yang bisa dengan kirimi pesan. Itu mereka nggak sadar kalau dengan masukkan mereka ke WA broadcast atau WA pesan siaran. Nah nanti dicoba ngirim ini Pak, 1 artikel, nanti Bapak bisa cek. Kalau centang 2 berarti terkirim. Kalau centang 1 berarti kemungkinannya 2. Yang pertama, nomor jenengan nggak disimpan oleh mereka.
nama jenengan yang disimpan oleh mereka. Yang kedua, jenengan diblokir oleh mereka. Gitu. Silakan. Ada yang mau sampaikan? Bisa. Nah, kalau sudah bisa, maka Bapak Ibu, edukasi dan soft selling seminggu 1 kali cukup di WA pesan siaran. Kemudian perhatikan jam prime time untuk sharing, pagi, siang, sore. Jangan tengah malam. Karena itu terkirim seperti pesan pribadi. Paginya jam berapa ya? Jam 7 lah. Siangnya makan siang. Sorenya maghrib misalnya gitu, atau setelah maghrib, atau setelah isya, atau sebelum maghrib. Silakan Pak Satria Mojo, ada yang bertanya? Dengan angkat tangan soal. Satria Mojo Sahrul. Monggo kalau mau tanya. Ada? Kalau ada produk mau dipasarkan di WA yang mempunyai iklan atau gambarnya, bagaimana caranya? Oke. Kalau di WA Story tidak apa-apa Pak Beto. Tapi kalau di WA status, ya dengan edukasi dulu, cari materi-materi edukasi di Google, ya edukasi di YouTube, dengan sesuaikan, dengan kirim ke WA pesan siaran ini. Karena WA pesan siaran ini kan sifatnya edukasi, maaf sifatnya kayak Japri. Jadi harus 3 kali edukasi, sekali promosi. Itu jangan sering-sering. Kecuali yang sudah ini Pak, sudah tertarik, masukkan. Dia termasuk ke warm market atau hot market, nggak apa-apa, seminggu 2 kali isinya promosi. Tertarik itu gimana? Ya sudah nanya-nanya, sudah pengen join, sudah pengen beli gitu. Nah kalau mereka mau dimasukkan di grup, kasih link grupnya. Atau jangan masukkan di grup. Kalau belum tertarik atau belum mau dimasukkan di grup, ya di WA pesan siaran aja. Gitu. Jadi gitu Pak Beto ya. Oh gambar tinggal ini Pak. Gampang. Share dari galeri Pak. Jadi ini nanti begitu mau share gambar Pak. Ini Pak ya mau share video tinggal klik yang ini Pak. Maaf. Tinggal klik yang ini Pak. Ini klik nanti muncul galeri Pak. Gambar-gambar itu ada di sini. Video bisa di galeri, foto bisa. Gitu. Kalau link tinggal di copy linknya dipaste di sini Pak. Klik ini kan link ini Pak. Dipaste di sini, klik munculnya seperti ini. Gitu. Gitu Pak Beto. Pak Beto tinggal di mana? Bisa video call. Makassar Pak. Oh Makassar jauh. Saya 2 tahun di sana Pak. Di Daya sama di mana itu Hertasning. Oke. Siap, kita lanjut ya. Saya coba iseng lagi share screen pakai itu. Enggak mau. Atau ada pasien WA yang lebih luas karena WA agak terbatas, hanya nomor yang terdaftar, di sisi lain tidak bisa dibuka selain nomor yang terdaftar. Jadi ada Pak, nanti materi kita lanjutnya ada ya. Pak, join aja di kelas RSC ya, RSC.
Hanya dengan bayar sekali, Bapak bisa ikut training seperti itu berkali-kali tanpa bayar. Ya. Sama setahun ya. Sebenarnya WA itu luas, Pak. Nanti saya tunjukkan caranya biar WA kita luas ya. Jadi kalau kita japri masih bisa dibuka, Pak, sama nomor yang nggak nyimpen nomor kita. Tapi kalau WA broadcast ini, nah, WA tema materi yang kedua ini, WA pesan siaran ini, memang nggak bisa, Pak, dibuka oleh mereka selama mereka belum menyimpan nomor kita. Caranya gimana, Pak? Biar nomor kita disimpan oleh mereka. Ya kita say hello dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Kenalkan, nama saya Bedowi. Saya dari Makassar. Salam kenal. Bisnis saya ABC. Barangkali Bapak Ibu membutuhkan bisnis saya, silakan hubungi saya. Atau Bapak Ibu bisnisnya apa? Tolong sampaikan ke saya simpan nomor Bapak Ibu. Barangkali suatu saat saya butuh produk Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Kita saling simpan nomor ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi silakan. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Ibu sekalian, setelah WA pesan siaran, Bapak Ibu WA grup ya. Nah, ini sudah familiar kalau WA grup ya. WA grup sudah familiar. Kalau Bapak Ibu ikut grupnya orang lain, Bapak Ibu harus soft selling. Sering-sering kirim edukasi. Kecuali grupnya memang grup untuk promosi. Ya. Kecuali Bapak Ibu memang di situ grupnya promosi, Bapak Ibu belum promosi. Kalau enggak, maka Bapak Ibu sering-sering edukasi. Itu jualan halus. Maka Bapak Ibu harus punya media sosial yang lain. Facebook, TikTok, Instagram, website, YouTube. Untuk apa? Untuk memuat konten edukasi di situ. Sehingga Bapak Ibu kalau nge-share bukan konten edukasi orang lain, tapi konten edukasi Bapak Ibu sendiri. Pak, bagaimana kalau media sosial saya isinya melulu promosi? Nah, itu yang salah. Ya enggak? Jadi sekali lagi konten media sosial jangan melulu promosi. 3 kali edukasi, sekali promosi. Ya. Nah, kalau itu WA grup kita sendiri, kita lebih leluasa tentunya. Tapi ingat, begitu kita nggak pernah edukasi, orang yang di situ juga bosan. Lama-lama dia akan left group. Maka edukasi seminggu 3 kali, 2 kali, gitu. Seperti itu, saya. 2 kali, 3 kali. Harus ada edukasinya, baru promosi. Terus perhatikan jam prime time. Walaupun untuk WA group nggak terlalu ganggu sih sebenarnya. Kalau Anda share di jam-jam yang nggak prime time. Tapi orang biasanya bacanya di jam prime time. Di luar itu jarang orang kemudian membaca. Ya, orang membaca rata-rata di jam prime time. Kecuali dia pengangguran ya. Dan setiap ada respon, tolong dikomentari dengan bagus. Ya, tolong dikomentari dengan bagus. Supaya apa? Supaya dia
respect dengan Anda. Jika perlu di Japri, saya telepon ya. Karena orang yang respect itu berarti dia salah satu orang yang tertarik. Pak, kalau nggak ada yang komen, gimana? Nggak apa-apa, terus saja sharing. Karena banyak orang baca tapi nggak komen. Banyak orang baca tapi nggak komen. Banyak orang baca tapi nggak komen. Teruskan aja edukasi. Saya cukup banyak closingan ketika saya gabung di grup orang lain dan saya share edukasi. Orang nggak langsung closing saat itu kadang. Setelah 3, 4, 5, 10 kali, belasan kali dia baca apa yang saya share, baru dia komentar dan transaksi dengan saya. Itu kalau grup orang lain. Kalau grup sendiri kita leluasa ngatur, kita buat aturan, ya, dilarang iklan kecuali lewat admin dan sebagainya. Tapi intinya pokoknya di grup yang kita buat itu kita harus sering-sering edukasi. Jika enggak, maka orang akan merasa enggak dapat apa-apa di situ. Gitu misalnya. Nah, kalau buat grup saya kira saya nggak usah ngajari, dengan pasti sudah paham. Klik di kanan sama atas, buat grup baru, nanti akan muncul seperti ini. Dengan pilih orang-orangnya yang jenengan mau masukkan grup. Sekali lagi tentunya izin dulu sama orangnya. Karena orang kadang nggak suka dimasuk-masukkan grup. Ya, terus dengan klik ya setelah ada ini satu cukup ya kalau ini. Nah, dicentang begini, kemudian dikasih nama apa gitu. Ya kan? Kasih nama apa. Kemudian Anda tinggal tambahkan peserta di sini. Pak, bagaimana kalau cara saya biar nggak ngundang orang tapi ngirim tautan pakai ini, Bu, undang via tautan. Ya, pakai undang via tautan. Undang via tautan. Cek satu dua. Suara saya masih kedengaran. Undang via tautan. Nah, ini. Diklik, nanti linknya di-share. Nah, link ini kalau asal di-share kan tidak menarik. Ya harus Bapak Ibu kasih prolog. Misalnya, siapa nih yang mau belajar marketing, silakan gabung di grup ini ya. Nah, kalau sudah begitu ya pastikan isinya marketing aja. Siapa nih mau belajar bisnis, silakan klik grup ini, link ini, nanti di-share di grup teman-teman atau di Japri atau di status, di story tadi ya. Siapa nih yang mau belajar tentang kuliner? Siapa yang mau belajar tentang apa misalnya trading misalnya? Nah, gitu ya. Info-infonya di gitu kan. Sehingga grup orang yang masuk itu sudah tahu sebelumnya ini grup apa. Dan lagi-lagi akan keluar mereka dengan cepat kalau nggak mendapat manfaat. Tapi kalau mendapat manfaat, insya Allah mereka akan bertahan. Sampai sini ada mau tanyakan, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Go. Sampai sini manfaat nggak materi saya? Boleh dong komen. Manfaat nggak materi saya? Sampai dengan sesi ini. Boleh chat, boleh on mic. Manfaat nggak materi saya sampai dengan detik ini? Sangat manfaat ya. Alhamdulillah. Yang lain boleh komen? Jadi biasa jadi dosen Bapak sekalian. Jadi kalau ngajar itu sendirian gitu, sepi itu nggak seru gitu. Ya kan? Nggak seru gitu kalau ngajar sendirian gitu. Hanya perlu komen-komen dari peserta. Silakan, monggo. Yang lain boleh komen sampai dengan sesi ini. Bermanfaat sharing yang saya berikan. Dapat manfaat, Bapak sekalian.
Atau jangan-jangan tidak manfaat. Oke, baik. Saya lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Boleh, monggo. Silakan. Siang-siang begini pada sibuk ya, Bu Syahrul? Gimana kalau acaranya diganti sore? 3:30 gitu. Sampai jam 5. Ada 16 orang loh di sini. Mana ini yang lain suaranya? Beri dong komen. Pak Baidowi gimana? Dapat manfaat kah? Bu Jerika, ya makasih Bu Jerika. Dapat Pak, dapat manfaat Pak. Oke, ya. Makasih dapat manfaat. Nah, materi berikut ini menjawab pertanyaan Pak Baidowi. Bagaimana saya kalau kehabisan nomor, Pak? Caranya Pak Baidowi, ya. Ini saya minta maaf teman-teman ya. Saya juga heran kenapa ini layarnya nggak bisa muncul. Ya. Biasanya nggak begitu. Biasanya muncul teman-teman. Muncul. Muncul, alhamdulillah muncul. Enggak, hitam masih. Kenapa ya? Nah, teman-teman tidak maksimal melihatnya layarnya. Jadi bagaimana kalau kita kehabisan daftar nama? Nah itu. Caranya begini Pak Baidowi. Nah, jenengan klik di Google, tapi yang Google Map ya. Langsung aja saya praktekkan ya. Saya praktekkan, jadi kita buka Google Map. Semoga ini nggak hitam ya. Kita buka Google Map, terus kita buka Google, maaf, kita buka Google. Ya. Nah, kita buka Google. Oke. Nah, kelihatan tuh kalau Google ya. Kemudian kita klik apa target market kita. Contohnya ini misalnya, Bu Jerika usahanya apa? Saya bantu nyarikan segmennya. Pak Baidowi usahanya apa? Makanan Pak, produk makanan. Makanan. Segmennya siapa? Target marketnya siapa? Umum. Umum. Ya. Oh, berarti B2C-nya dengan B2C itu melayani kotaan enggak, Pak? Ya. Melayani pesanan nasi kotak? Enggak. Semacam kue-kue kering. Oh, menyuplai ke toko-toko enggak? Kan di toko kan agak terbatas, maksudnya bagus kan kalau di toko kan langsung di ini. Kalau itu kan bisa untuk lokal. Langsung ke konsumen ya, B2C ya, langsung ke konsumen ya, bisnis to customer ya. Ya, maksudnya dipasarkan dulu lewat itu umum, kemudian kan bisa di ini. Artinya kita tinggal tunggu order, habis itu kita kirim. Toko kue. Ya, kue-kue kering. Tinggal dicari toko kue Makassar. Tapi mungkin agak terbatas mungkin begitu Pak ya. Kalau kita data kue terbatas. Nah ini nih, Makassar Pak. Tinggal diklik sininya Pak. Klik. Ini nanti muncul nomor HP-nya dia Pak. Apa namanya tadi Pak? Nah ini nomor HP-nya ini di Japri Pak. Google Map Pak. Contoh gini Pak ya. Ini kita masuk Google Pak ya. Masuk Google. Nah, contoh ya kita masuk Google ya. Jadi Bapak ketik Google. Terus di sini Pak. Jadi misalnya kita buka baru ya. Klik. Nah ini kan Google nih Pak. Ya kan? Ya. Ketik aja. Ya. Toko kue Makassar. Oh gitu ya. Oke. Klik enter. Nanti cari yang ini Pak. Yang map Pak. Yang map ini, map. Map ya. Klik map gitu kan. Nanti muncul dia Pak. Bapak tinggal pilih aja satu-satu ini, klik lagi ini, klik. Nanti ketemu nomor HP-nya. Oh iya. Nah, ada nomor HP-nya ini Pak.
Bapak, oh ini nomor telepon, ini nggak ada nomor HP. Kita cari lagi yang ada nomor HP-nya, Pak. Nah ini banyak, Pak. Apalagi kalau Bapak jualan online. Nah, Tapi kalau Pak, artinya yang langsung kepada konsumennya. Nah, kalau B2C itu mainnya tidak seperti ini, Pak. B2C itu bisnis to customer. Ini kan B2B. Kalau Bapak nyuplai toko lain, kalau ke customer, Bapak manfaatkan rumus yang awal-awal tadi. Oh gitu. Nah, mereka-mereka ini kan juga konsumen sebenarnya, Pak. Mereka-mereka ini kan juga konsumen sebenarnya. Jadi, kalau Bapak mau cepat, sebenarnya jualannya ke toko-toko yang sudah punya nama ini, Pak. Kalau ke konsumen tetap, tapi saran saya Bapak mainkan toko-toko yang punya nama ini. Gitu. Tinggal disepakati pembayarannya, apa ini nomor HP-nya, bisa dihubungi. Saya punya kue, harganya sekian, rasanya enak sekali, boleh kita kerjasama? Nah, itu lebih cepat, Pak. Tapi nggak apa-apa, tetap B2C ke customer juga. Caranya lewat rumus-rumus yang awal tadi, WA yang awal tadi. Kalau kehabisan nomor gimana? Gampang, Pak. Misalnya ini, cari apa misalnya. Kira-kira segmen jenengan yang beli kan rata-rata juga orang yang punya uang kan, Pak. Yang beli kue kan orang yang punya uang. Ya kan? Misalnya pengusaha fashion yang dia nggak punya kue ya. Bisnis fashion Makassar. Karena kalau kue nggak bisa dikirim jauh kan. Nah ini dicari, Pak. Ini orang-orang yang punya uang ini, Pak. Bapak tinggal tawari, salam kenal, saya Baidowi, saya pengusaha roti di Makassar. Bapak Ibu yang butuh hampersan Lebaran, nah, ini nomornya bisa dihubungi, Pak. Bapak Makassar mana? Gitu, ya. Tim kantor saya juga begitu. Kadang kalau nyari peserta, ya gini, nyari-nyari gini, pengusaha apa, gimana. Jadi dia japri nomor ini. Pak, nanti kalau nomornya nggak hidup, ya paling berapa sih yang nggak hidup? Masih ada juga yang hidup kan gitu nomornya. Bisa dipahami materi ini? Jadi kalau kehabisan nomor, ini caranya nyari. Dan memang harus telaten, makanya kalau punya tim admin, enak. Kita ada yang bantu kan. Ya kalau sendiri ya harus sabar. Gitu. Sabar mengumpulkan ini pelan-pelan. Makanya ada grup apa aja masuk, Pak. Terus edukasi apa? Cara membuat kue gitu, Pak. Jangan jualan terus. Cara membuat nastar, cara membuat kastengel, cara apa menyimpan roti biar awet gitu. Sampai sini bisa dipahami, Pak Betul. Paham, Pak, paham. Ya. Jadi nggak akan kehabisan juga, Pak. Tapi saya pengen, Pak, belajar Facebook marketing, TikTok marketing, boleh nanti kita aja ya. Kita ada materinya. Pak Betul gabung aja di grup RSC nanti. Pak Betul dapat info ini dari mana? Boleh tahu Pak Betul dapat info dari mana? Ibu Selma dari Malang. Ya. Nah, ini bisa menghubungi Bu Selma. Ikut paket kita yang pelatihan setahun penuh itu ketemunya kalau training-training begini sama dengan cuma bayar 10 ribuan. Gitu. Dan kita akan ngisi materi sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian ya. Teman-teman butuh materi apa, kita siapkan materi. Karena kelas ini sifatnya coaching. Coaching itu apa? Coaching itu materi sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu, bukan kebutuhan saya. Jadi teman-teman ada usulan baru nanti saya masuk. Nah, sekarang masuk ke WA terakhir, WA bisnis. WA bisnis itu cara menjalankannya seperti WA biasa, tinggal memaksimalkan di fitur-fiturnya saja. Bagaimana Pak WA bisnis itu memulainya? WA bisnis memulainya dari sini sama. Jadi Bapak Ibu harus install. Jadi kalau HP-nya cuma satu nomor, itu begitu dengan install di Play Store WA bisnis,
maka WA yang biasa itu termigrasi ke WA bisnis. Kalau Bapak Ibu punya 2 nomor di satu HP-nya bisa WA biasa, satu HP-nya bisa WA bisnis. Gitu caranya. Diinstal ya. Nanti nomornya yang WA biasa dibedakan sama nomornya yang WA bisnis. Kalau nggak paham nanti boleh video call ya. Nah, anggap sudah paham, maka tinggal Bapak Ibu klik di sini, ya. Nanti muncul menu-menu apa yang bisa diisikan. Ini gambarnya, ya kan? Kemudian muncul lagi nanti di sini nama perusahaan, melayani apa, jasa apa, jam buka, ya kan? Jam tutup, ada semua. Ya, kemudian email, website, ya, info, nomor HP, ada semua. Ini Bapak Ibu bisa nambahkan katalog. Kue-kuenya Pak Baidowi atau siapa jadi? Bu Jarika apa bisnisnya Bu Jarika? Aksesoris HP sama paket data, Pak, dari Pusat 21. Aksesoris HP bisa dimasukkan di sini. Masukkan di sini. Ya kan? Masukkan di sini. Berbagai aksesoris HP. Kemudian Bapak Ibu bisa klik fitur bisnis. Di sini malah profil bisnis yang tadi, katalog itu yang ini. Ya. Ini pesan di luar jam kerja. Sering kan kalau Bapak Ibu japri orang terus ada jawaban otomatis itu. Nah, ini bisa diisi di sini. Pesan dan diklik nanti tinggal diisi seperti ini. Salam ini kalau pertama kali orang nyapa bisa diisi. Balas cepat ini kalau kita pengen balas lebih cepat. Label ini tergantung kebutuhannya apa. Tinggal diklik nanti Bapak Ibu akan tahu fungsinya masing-masing. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini balas cepat. Misalnya fee trainer. Begitu Bapak Ibu garis miring nanti di balasan fee trainer muncul. Konsultan muncul. Rekening muncul. Label itu ini untuk nandai pelanggan baru, calon peserta, nunggu pembayaran, telah membayar, nomor penipu bisa ditandai begitu. Ya kan? Dan sebagainya. Supaya kita punya klasifikasi. Kelebihan apa sih Pak? WA bisnis ya ini kita punya katalog ini yang menarik. Bisa diganti-ganti ya. Oke, baik. Sampai sekarang mau ada yang mau tanyakan silakan. WA bisnis. Cara memainkannya kayak WA biasa. Cuma kelebihannya ada katalognya. Kalau kita dijabri orang, kita promosi balas otomatis, gitu itu WA bisnis. Gitu. Silakan Bu sekalian. Silakan ada pertanyaan. Monggo. Nah, kira-kira bisa diaplikasikan nggak ilmunya ini? Mulai dari WA status, kemudian WA broadcast, kemudian WA ini ya broadcast ya, kemudian WA group, dan terakhir WA bisnis. Ini Bapak Ibu bisa punya kontak yang banyak kalau Bapak Ibu mau dengan cara ini tadi nyarinya. Nggak habis-habis, setiap hari nambah 10, lama-lama itu. Pengusaha kuliner, pengusaha properti, pengusaha jual beli mobil, pengusaha macam-macam. Kalau Bapak Ibu pengen orang yang punya uang, segmennya Bapak Ibu adalah orang yang will have, ya cari pengusaha kata kuncinya. Gitu. Kalau segmennya sekolah, tinggal diketik di sini sekolahan gitu. Misalnya kita jualan training untuk sekolahan, ya tinggal kita klik aja ke sini. Nah, klik cari di sini sekolahan. Gitu. Kalau segmennya Nuruto apa, Mbak Ayu? Nuruto apa segmennya? Siapa? Orang umum, orang kantoran.
melayani pesanan itu acara apa misalnya acara untuk mantenan misalnya produknya. Berarti di sini tinggal cari wedding organizer. Surabaya misalnya, ya kan? Jadi menu wedding organizer. Teman-teman selain B2C, business to customer, usahakan teman-teman juga jalan B2B ya, business to business, biar apa volumenya besar. Microsoft, Bill Gates itu kalau B2C ya lama sekali, jualan dari rumah ke rumah. Nah ini WDO. Usaha fotografi cocok hubungi ini. Usaha apalagi ya souvenir cocok hubungi ini. Usaha apa makanan ya nanti untuk melayani prasmanan kalau mereka lagi butuh prasmanan. Seperti itu teman-teman ya. Yang jelas nomor-nomor ini pasti nomor-nomor orang pebisnis atau adminnya paling tidak, ya kan? Yang bisa Anda kemudian tawar. Pak, kalau perorangan ada nggak di sini? Setahu saya kalau perorangan nggak ada ya. Ini kan juga orang ya. Ini rata-rata lembaga ya. Perorangan yang nemukannya di grup-grup itu, di komunitas-komunitas itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Boleh. Belum bisa lanjutkan. Nah, kalau nggak ada, bagus sekalian, ini ada info bagi Bapak Ibu yang mau tahu komennya dulu lah, paling nggak 3 orang, 4 orang. Silakan komen sih. Materi seperti ini manfaat nggak sih buat Bapak Ibu sekalian? Boleh komen. Kolom chat, boleh voice, boleh. Silakan. Yang jelas materi ini sudah kita praktekkan Bapak sekalian dan hasilnya subhanallah ya. Hasilnya cukup signifikan lah. Oke. Yang lain boleh komen, Bu Rina, Bu Ati, ya kan? Bu Mita, Bu Selma, Bu Mas Aziden sudah ya. Mas Aziden belum ya. Mas Fatih, Bu Umi Zakia, Pak Himawan, NK, NLR-nya apa? Enggak tahu. Ya. Bu Gita, boleh komen dong. Pak Bedowi. Ya. Bagi mereka yang baru mulai usahanya ataupun yang sudah lama. Yang sudah lama kan tetap perlu untuk menjaga hubungan dengan customer, Bu Zakia. Jadi tetap perlu. Dan terus berkembang, jangan pernah bosan. HP saya penuh Pak, satu beli HP baru, nomor baru, cari lagi konsumen baru di internet. Ini jutaan ini. Dengan pakai pendekatan ini, jangan bisa punya jutaan, gitu, jutaan kontak yang jenengan nggak mungkin untuk nggak dapat gitu loh. Hukumnya hukum Pareto, bagus sekali. Ada 100 orang dengan tawari, masa satu aja nggak ada yang nyantol, nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Dulunya Pareto, 100 orang kita tawari, 10 orang nyantol. Ya, makanya disimpan nomornya, dikirim edukasi, gitu. Dikirim edukasi. Mungkin orang sekali, 2 kali nggak bales, tapi ketiga, keempat, jadi dia akan balas. Mungkin 10 kali baru dia balas. Makanya komen nih kalau dia punya status gitu. Kalau jenengan nggak simpen nomornya dia buat status, jenengan nggak tahu. Ya kan? Jenengan japri dia, nama saya ini Pak, salam kenal. Buat disimpan nomor saya, barangkali suatu saat Bapak mau promosi, boleh silakan promosi ke saya. Dia akan simpan nomor jenengan. Makanya dia harus dapat manfaat dari jenengan. Silakan Pak, disimpan nomor saya, barangkali suatu saat saya butuh wedding organizer, saya akan minta.
Kalau Bapak butuh souvenir, kebetulan saya pengusaha souvenir, bisa hubungi saya, Pak. Nah, gitu. Jadi ada take and give. Nah, kalau materi manfaat, Bapak Ibu, saya sarankan dengan ikut RSC, bukan Rumah Sakit Cinta, bukan RSC, Restart Community. Sebuah komunitas yang bisa menjadikan Anda kaya sekaligus pintar. Ini komunitas saya buat. Apa fasilitasnya? Pertama, buku saya gratis. Nanti Mbak Cynthia ya, Mbak Ayu ingatkan saya untuk kirim buku 4 ya. Dengan daftar 4 orang, bukunya 4 ya. Ada Mbak Rila juga kirim buku nanti ke Surabaya. Pakai paket ya. Kemudian dapat ini, training, coaching, consulting, mentoring kayak Pak Bay dulu tadi kesulitan gitu. Nah, bisa Pak lewat WA nanti consulting, coaching, mentoring selama 1 tahun. Pertemuannya minimal seminggu sekali, sekitar 1,5 jam seperti hari ini. Nggak puas boleh konsultasi lewat WA grup nanti ya. Materinya seperti ini dan terus berkembang sesuai kebutuhan. Satu materi bisa 2, 3, 4, 5 kali pertemuan tergantung kondisi dan situasi. Bapak Ibu jika mau mereferensikan ke orang lain, Bapak Ibu dapat Rp100.000, lumayan lah. Kalau mereferensikan ke 10 orang, dapatlah 1 juta, lumayan ya. Dan berlaku sistem reseller get reseller. Jika Bapak Ibu teman-temannya mau ikut mempromosikan, tetap tular lah ya, bukan multi level tapi reseller get reseller. Pak, saya nggak mau mereferensikan, saya mau belajar sendiri ya nggak apa-apa. Kalau mau mereferensikan punya peluang dapat seperti itu, punya peluang. Ya, nanti sistem yang ngatur, Bapak Ibu nggak usah mikir, Bapak Ibu nggak usah ribet, nanti kita yang ngatur. Tahu-tahu masuk rekening. Terus Bapak Ibu kalau punya produk, produknya bisa dimasukkan di kita, nanti berbagi hasil dengan kita, hasil yang kita dapat kami bagi-bagi ke teman-teman member, teman-teman anggota. Seperti itu kurang pembagian. Besarnya fee tergantung besar kecilnya profit yang kami dapat. Bisa 15.000, bisa 5.000, bisa 1.000 tergantung ya. Ini semua kami yang ngatur, yang penting Bapak Ibu fokusnya belajar dan mereferensikan teman-teman untuk belajar. Kenapa kok mereferensikan? Ya biar dapat amal jariah. Nah biayanya murah sekali, biayanya cuma 500.000 saja. 500.000 saja sekali untuk setahun ya. Dengan materi lebih kurang 50 kali pertemuan, jadi per pertemuan cuma 10.000. Nggak usah bayar lagi ya. Nggak usah bayar lagi. Kalau yang non anggota kan bayar rutin gitu ya. Ini benefitnya bayar sekali saja untuk setahun, trainingnya berkali-kali ya, minimal 48 kali minimal ya. Produk Anda bisa menjadi produk repeat order. Boleh nanti yang sudah daftar diiklankan di sini. Setiap presentasi diiklankan, setel videonya dan sebagainya. Dampingi saya balik modal berapa tadi 500, berarti rekrut 5 orang sudah balik modal ya. Rekrut mereferensikan maaf ya. Didukung IT, insya Allah ini sedang kita prepare. Materinya terus di-upgrade ya. Materinya di-upgrade, kita belajar tiap saat. Dan yang penting amal jariah. Nah, amal jariah apalagi Ramadan ini. Nah, ini acara kita Kamis 7 April. Berarti hari apa? Selasa ya. Aku Kamis. Ya, NLP for branding, marketing and selling. Memahami bagaimana cara otak bekerja untuk melejitkan branding, marketing dan selling kita. Banyak kegiatan branding, marketing dan selling yang tidak sesuai dengan NLP sehingga konslet, sehingga sia-sia anggaran yang dikeluarkan. Banyak aktivitas BNS yang asal-asalan tanpa memahami faktor sehingga tidak bisa menggugah emosi konsumen ke closing. Nah, akan kita sharing-sharing. Sebelum saya certified instructor NLP, saya juga konsultan branding, marketing, selling. Kita bahas Kamis 7 April besok, lusa ya. Tapi jamnya sore, 15.30 sampai 17. Dulu lagi masak ya jam segitu ya, masak sambil dengar kata ya. Via Zoom, HTM kalau orang umum 300.000, kalau non anggota RSC 50.000 10 pendaftar pertama, dan untuk RSC gratis. Bagi yang sudah RSC gratis. Yang belum RSC segera aja karena training kita rutin begini. Gitu. Kira bagus nggak ini materinya? Branding, marketing, selling dengan NLP. NLP itu cara otak bekerja. Kalau kita paham cara otak bekerja, kita bisa mengendalikan orang. Kita bisa mudah meng-closing orang, kita bisa mudah untuk menjadikan orang
mengikuti atau membeli apa yang kita tawarkan atau mengikuti apa yang kita. Ada komen? Jadi silakan bergabung, silakan menemui atau menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian, atau kalau tadi langsung transfernya ke perusahaan, ke Divisi Indonesia, ke saya ya bisa langsung hubungi saya untuk kemudian kita proses nanti. Daripada tiap acara bayar, ya mending bayar sekali untuk berkali-kali. Dan menariknya Bapak Ibu tinggal mereferensikan poster-poster ini. Setiap acara kita siapkan posternya, kita siapkan copy ratingnya, Bapak Ibu tinggal sebar, kasih nomor Bapak Ibu. Jika ada yang tertarik, sudah Bapak Ibu proses, nanti fee reserve-nya kita transfer ke Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 14.42. Silakan kalau ada yang pertanyaan, ada yang mau disampaikan silakan. Kalau nggak ada, nanti saya kembalikan ke MC Pak Dini ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Monggo. Kita belum foto bersama ya, Bos. Ini acara yang paling sakral ini foto bersama sebenarnya. Boleh dong on videonya sebentar aja untuk kita foto bersama untuk dokumentasi pada hari ini. Mbak Jerika, Mbak Bu Atik. Oke. NKNLR ini namanya siapa? Namanya buat diedit biar kita nggak salah manggil. Yang lain boleh Pak Baidowi, Mbak Mita, Mbak Rina, Bu Atik, Mas Azidan, Mas Azidan, Bu Gita, Bu Selma, Mbak Rila, Mas Fatih, Mas Pak Imawan, boleh on video kita foto dulu bareng-bareng. Pak Baidowi ternyata pakai kopiah. Oke, mana wajahnya ini? Bu Umi Zakia. Oke, baik ya. Kita foto dengan star begini, usulan star biar jadi bintang ya. Star itu bintang 5 begini ya, star. Boleh star? Oke, yang lain mana nih yang lain? Starnya dong. Bintang 5, star. Ya, 1, 2. Oke. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Semoga manfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Ya, Pak. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau bisa melalui suara, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya tutup event kali ini. Barangkali saya ada kata salah yang ada salah kata bisa dimaafkan. Dimaafkan, Mbak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.